Soal USM STIS 2011. Nilai-nilai pengamatan dari sebuah data terurut membentuk pola, ya. A, nih kan, kemudian A, saya kasih tambahan ini ya, plus B, koma A plus 2B, koma A plus 3B, dan seterusnya. Udah kelihatan nih polanya nih, udah ada B, ada tambah 2B, ya kan, tambah 3B, ya kan. Kira-kira nih apa nih? Geometri aritmatika? Aritmatika. Ya kan? Aritmatika. Nilai pengamatan paling kecil adalah 1, berarti A1. Dan yang paling besar adalah 20, berarti UN-nya nih, ya kan? UN-nya 20. Jika banyak pengamatan adalah 10, berarti N-nya, pertanyaannya, maka rata-rata data adalah berapa? Bisa 50 detik? Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, ini contoh soal USM STAN tahun 2003. Mudah-mudahan bisa 50 detik ya. Jika bilangan bulat 50, kamu bisa bayangin angka 50, adalah bilangan ketiga, berarti ada dua bilangan sebelumnya, ya kan? Namanya bilangan ketiga. Ini ada bilangan ketiga, berarti ada dua bilangan sebelumnya dari 5 bilangan bulat berurutan. Berarti ada dua bilangan juga nanti setelahnya. Saya rasa nggak sulit kan? Ya kan? Paham ya kira-kira ya? Oke. Pertanyaannya adalah, maka jumlah bilangan tersebut berapa? Nah, ini kalau udah ngomongin jumlah berarti ngomongin deret. Tapi kalau yang ini nggak perlu pakai rumus, kita pakai logika aja. 50 detik soalnya. Bulat nih, 50 kita letakin di tengah. Kita anggap aja bedanya 1, ya kan? Yang penting kan bedanya tetap. Ya kan? Benar nggak? Ini 50. Berarti ke sana 49. Ke sini 48. Kan begitu ya? Setelahnya 51. Kemudian 52. Pertanyaannya, maka jumlah bilangan tersebut berapa? Ya gampang, tinggal jumlahin aja. 48 tambah 49 tambah 50 tambah 51 tambah 52 sama dengan 250. Kunci jawabannya apa? D. Mudah sekali ya. Yakin begitu doang? Emang bisa. Atau kita challenge nih, Pak, Kak, saya nggak mau, Kak, angkanya 48, 49. Boleh, terserah. Ini contoh aja nih kita buat nih. 50 nih ya. Kita mau selisihnya berapa? Selisihnya 10 misalnya ya, selisihnya 10. Ini kita bikin 40. Ini kita bikin 30. Koma. Setelah ini berapa nih? 60 kan? 60. Bener ya? Kemudian di sini berapa? 70. Ini kan bedanya sama nih. 10 kemari. Ini juga 10, ya kan? Ini 10. Ini 10. Ini nama aritmatika nih, bedanya tetap. Jadi deretnya berapa? Jumlahnya berapa? Ya mudah, gampang banget. 30 ditambah dengan 70. Berapa? 100. 40 tambah 50 berapa? 100. Ada 50 nih. 50 tambah 100 tambah 100 berapa? Iya, 250. Gampang deh. Pilih yang mana? Terserah, ya kan? yang penting benar dan tepat dan cepat. 50 detik loh, ya kan? Kita masuk ke soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke soal nomor 2. Jika P adalah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai tambah 16, dan Q adalah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai tambah 23, maka berapakah P dan Q? Maksudnya apa hubungan P dan Q? Apakah P dan Q lebih besar atau sama atau lebih kecil?
Nah, bagaimana hubungannya? Ini adalah soal SPMB PK Instan tahun 2017. Kita langsung kerjain ya. Nah, kita tahu bahwa Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah U dikali A tambah UN. Jadi bilangan barisan kesekian ke N itu adalah setengah N dikali penjumlahan antara A atau bilangan pertama dan bilangan yang tertentu. Kemudian kita masukkan aja bahwa SP15 itu maksudnya adalah angka ke-15, yaitu 15 tambah 2. Nah, angka 15 dari mana? Dari jumlah bilangan ini. 2, 3, 4. Kalau kita runut, itu ada 15 bilangan. Masa sih? Oh iya, betul. Ada 15 bilangan ya, kan gampang nih. Dari 2, 3, 4 kan berurutan sampai angka 16. Jadi kalau mulai dari 1, 16 bilangan. Kalau mulai dari 2 pasti 15 bilangan. Sehingga akhirnya nanti dikalikan dengan penjumlahan bilangan yang pertama I2 dan bilangan terakhir 16. Itu maksudnya di sini. Ini bilangan terakhirnya, ini bilangan pertamanya. Maka dapat total angka 135. Ya, itu gampang sekali ya. 2 tambah 16, 18 dibagi 2 jadi 9. 9 kali 15 jadi 135. Selanjutnya, Sn 11 tambah 2, mohon maaf saya ulangi, 11 per 2 dikali penjumlahan antara 3 dan 2 per 3. Nah, kalau kita lihat ini kan angkanya angka ganjil ya. Nah, itu ada 11 bilangan. Dari mulai 3 sampai 23 itu ada 11 bilangan, dibagi 2, kemudian dijumlahkan bilangan terkecil 3, bilangan terbesarnya 23. Nanti dapat hasilnya 23 tambah 3 26, kalau kita coret jadi 13. Ya kan? 13 dikali 11 sama dengan 143. Dari sini kita tahu bahwa P itu lebih kecil dari Q. Maka kunci jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. USM Stan 2004. Nah, USM Stan 2004. Sejenis sepeda motor baru bernilai 2.500.000. Ya, sekarang udah nggak ada lagi ya harga segini. Pada setiap akhir tahun nilai sepeda motor tersebut menjadi 4/5. Nah, kalau udah ada rasio-rasio nih menjadi 4/5, ini udah ngomongin geometri. Ya. Ini kalau udah ada kata-kata model begini nih, udah rasio nih. Menjadi 4/5 dari nilai awal. Ini udah ngomongin rasio, udah ngomongin geometri. Ya, bukan aritmatika kayak soal sebelumnya. Oke ya. 4/5 dari nilai pada awal tahun yang bersangkutan. Pertanyaannya, berapakah nilai sepeda motor tersebut pada akhir tahun ketiga? Akhir tahun loh. Akhir tahun ketiga ya, bukan awal tahun. Ingat. Kalau akhir tahun ketiga berarti U-nya bukan U3 lagi, tapi udah U4. Paham ya teman-teman ya? Nah, gimana cara jawabnya nih? Ini ingat ya, pakai geometri. Yang dia tanya berarti U4. Ini kunci jawabannya. Nah, akhir tahun ketiga sama dengan U4, bukan U3 ya. Karena akhir tahun. Oke. Kalau awal tahun ketiga itu U3, tetapi kalau akhir tahun ketiga itu sama dengan awal tahun keempat. Jadi itu sama dengan U4. Nah, UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Di mana N-nya tadi? Iya, bukan 4 ya. Bukan 3, 4. Jadi U-nya adalah U4. Nah, kita masukin angka 4 ini tadi. U4, A-nya berapa? Harga awalnya berapa? 2.500.000. Nah, kemudian rasionya berapa? Rasionya 4/5. 4/5 sama dengan 8/10 sama dengan 0,8. Ini rasionya nih. Kalau mau pakai angka pecahan juga boleh, silahkan, itu bebas aja ya. 0,8 dipangkat 3 dipangkat 3. Dari mana angka 3-nya? Iya, 4 kurang 1. Dapat secara aritmatik bahwa nilai
0,8 sama dengan 512 per 1000 atau 0,512. Ya. 512. Kemudian dikali aja tinggal dapat angka 1280. 1.280.000. Itu adalah harga sepeda motor di akhir tahun ketiga atau di awal tahun keempat atau di U4. Gampang sekali ya. Iya, mudah sekali. Maka kunci jawabannya adalah C. Ya kan? Tapi bisa juga kita bikin simulasi nih biar teman-teman juga makin paham ya tentang geometri. Gak cuma geometri sih, tapi barisan lah secara umum, dari aritmatika juga boleh. Jadi bisa juga kita buat pendekatan model tabel seperti ini. Nah, ini dia. Ya, ini kunci jawaban nih. Di mana tahun pertama nih katanya nih, di awal tahun nilai awalnya 2.500.000, ya kan? Rasionya 0,8. Berarti 2.500.000 kali 0,8, nilai akhirnya 2 juta. Seperti yang saya sampaikan tadi, nilai akhir itu adalah nilai awal tahun berikutnya. 2 juta di akhir tahun pertama adalah nilai yang sama di awal tahun kedua. Nah, 2 juta ini kali lagi dengan 0,8 dapat 1,6. Nilai awal di tahun ketiga adalah 1,6 dikali lagi dengan 0,8. Maka nilai akhir di tahun ketiga adalah 1,280. Ya kan? Maka dapat jawabannya cantik. Sama ya. Terserah nanti mau yang mana, tetapi saya cuma mau memberikan trigger lah supaya teman-teman itu betul-betul paham. Oh, ini yang dimaksud dengan barisan geometri. Oh, dikali ya, dihubungkan dengan rasio bukan dengan beda gitu. Paham ya? Nah, oke. Kita masuk ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 4. Diketahui jumlah suku-suku suatu deret memenuhi angka kaidah 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, 2 pangkat 6 sampai 2 pangkat 20. Di mana angka tersebut nanti setara dengan 2 di pangkat 3x kurang 10. Pertanyaannya, x-nya berapa? Nah, soalnya ini sepertinya rumit sekali ya. Ini soal STIS tahun 2010. Padahal kalau kita tahu triknya mudah sekali. Nah, teman-teman, jika kita tahu bahwa A, ya, A itu ini maksudnya, adalah 2 dan B adalah beda di antara ini, 2 juga, dan UN adalah 20, yaitu bilangan terakhir, maka kita tahu N-nya pasti 10. Ya, pasti 10. Kalau agak rumit, bingung, ya hitung aja 2, 4, ya, 6, seterusnya sampai ke 20 pasti ada 10 bilangan. Nah, kalau mau tahu rumusnya bisa juga gini nih. Saya perhatikan ya, UN, masukin angka-angkanya, ya kan? Masukin angkanya, langsung dapat tahu nanti N-nya 10. Nanti tinggal pelajari aja persamaan ini, ya. Kalau bingung nanti bisa cek materinya. Saya sudah jelaskan di materi barisan dan deret. Oke, kita langsung ya. Kalau N-nya udah tahu, kita langsung bisa cari SN, jumlahnya. Di mana N per 2 dikali A ditambah UN. Rumusnya udah jelas ini, udah berulang-ulang. Kita tinggal masukin bahwa SN, N-nya 10, masukin nih angkanya. Atau kita ganti angkanya N jadi 10, A-nya adalah 2 dan UN-nya 20. Maka S10 itu adalah 110. Caranya gimana ya? Tinggal jumlahnya ya 2 ditambah 20, 22 dibagi 2. Berapa 22? 11 dikali 10, 110. Gampang kan? Oke, nah lanjut nih. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan baru. 2 di pangkat 110 sama dengan 2 di pangkat 3x kurang 10. Nah, ini sama-sama 2 berarti di atasnya juga sama. Ya, maka 110 sama dengan 3x dikurang 10. Nah, 3x nih 10 ini yang minus jadi positif ya. Pindahin ke kanan jadi positif atau dibalik atau juga boleh. Ya kan, 3x sama dengan 120. Maka x sama dengan 40. Maka jawabannya gampang kan? Bisa 50 detik. Lanjut ya ke soal berikutnya. Soal USM STIS 2011. Nilai-nilai pengamatan dari sebuah data terurut membentuk pola, ya. A, ya kan? Kemudian A, saya kasih tambahan ini ya. Plus B, A plus 2B, A plus 3B
dan seterusnya. Udah kelihatan nih polanya nih, udah ada B, ada tambah 2B, ya kan, tambah 3B, ya kan. Kira-kira nih apa nih? Geometri aritmatika? Aritmatika. Ya kan? Aritmatika. Nilai pengamatan paling kecil adalah 1, berarti A1. Dan yang paling besar adalah 20, berarti UN-nya nih, ya kan? UN-nya 20. Jika banyak pengamatan adalah 10, berarti N-nya, pertanyaannya, maka rata-rata data adalah berapa? Bisa 50 detik? Saya yakin bisa. Jadi ini gabungan soal materi tentang deret aritmatika dan statistik, ya kan? Nah ini betul-betul hot nih, panas jadinya, ya kan? Tapi gampang sekali. Sebenarnya bisa kita selesaikan dengan 50 detik. Asal kita paham materi tentang aritmatika dan juga nilai rata-rata di statistika. Nah kunci jawabannya nih membahas. Nah ini dia. SN tadi apa tuh? Iya, deret ya. Karena kita nanti mau ngomongin nilai rata-rata ternyata. Nilai rata-rata kan jumlah data dibagi dengan frekuensinya kan begitu ya, atau item data. Jadi nilai atau value dari data dijumlahin dengan frekuensi data tersebut. Nah, makanya kita perlu SN. Paham ya? Perlu deret, perlu jumlah. Kan kalau ngomongin jumlah kan pasti ngomongin deret. Nah, SN sama dengan, masih ingat tadi rumusnya? Bilangan yang paling kecil, bilangan yang paling awal maksudnya, dengan bilangan paling akhir ditotalin, dikali tuh setengah dari N-nya, begitu doang. Ya kan? Nah, A-nya berapa? A-nya katanya 1, katanya. Yang mana tuh deh? 1 nih. Nih dia nih, paling kecil 1. Berarti A-nya 1. A1 masukin kemari. Kemudian katanya paling besar 20, berarti UN-nya 20. N di sini maksudnya 10 nih. 20-nya masukin kemari. Ya kan? N-nya 10 katanya kan begitu ya. N-nya 10 dari mana? Ini pengamatannya 10. Masukin kemari angkanya. Dibagi 2. Maka dapat angkanya nih 1 ditambah 20, 21. Dikali 5. Kan gitu ya. 10 bagi 25 sama dengan 105. Ini jumlah data nih. Kalau jumlah datanya 105, frekuensinya berapa? Frekuensinya 10 atau N tadi. Tinggal bagi aja nilai rata-rata. 105 dibagi 10. Dapat nilai rata-ratanya 10,5. Bisa kan 50 detik kan? Bisa, asal paham konsep konsep deret aritmatika dan nilai rata-rata di statistika. Jadi teman-teman semua, ini saya sekedar mengingatkan ya, merefresh, merewind lagi, memanggil lagi pemahaman kita atau pengetahuan kita tentang materi-materi sebelumnya, bahwa sebenarnya nggak ada materi pembelajaran yang berdiri sendiri. Dia selalu berkaitan. Makanya pengetahuan kita itu ibarat titik-titik pengetahuan yang harus kita sambungkan. Cara menyambungnya itu cuma 2 ya. Belajar dan berlatih, ya kan? Kalau mau dibikin 3 juga bisa ya, belajar dan belajar, atau berlatih dan berlatih. Jadi harapan saya teman-teman bisa mempelajari materi-materi sebelumnya. Jadi jangan anggap aku udah belajar nih statistika, udah pandai, nggak perlu lihat lagi. Salah, nggak bisa begitu. Karena materi-materi yang lain bisa saja berkaitan dengan materi-materi yang sudah pernah disampaikan. Dengan kondisi seperti ini kuncinya A ya. Jadi kamu nggak bisa dapat kuncinya A kalau kamu nggak belajar soal deret dan juga statistika. Jadi buat teman-teman yang sudah mempelajari silahkan diulang. Yang belum ya pelajari dong berkali-kali. Tonton lagi video-video sebelumnya. Gratis ini ya kan. Nggak ada biaya sama sekali. Tinggal modal paket doang ya kan. Nah ulang lagi tuh materi-materinya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian materi hari ini, nggak panjang-panjang. Harapan saya teman-teman semua bisa semakin semangat untuk belajar. Ingat ya, ujiannya udah dekat lagi, ya. Jadi waktu persiapan sudah berkurang.
manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, jangan lupa untuk menyaksikan video berikutnya. Ikuti materi dari Bimbel Online Konstanta terkait irama bilangan dan gambar. Ini soal yang asik ya, soal yang asik ya, nggak pakai rumus-rumusan, dia pakai logika. Nantikan aja materinya, tunggu, stay tune di Bimbel Online Konstanta. Jangan malas kerjain soal-soal. Kalau ada yang mau tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share ke teman-teman. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.